Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Advent Filipi Baresi dengan NIM 2022 Saat ini saya akan menjelaskan chapter 8 untuk Advanced Accounting dengan judul materi Change in Ownership Interest. Jadi yang pertama itu perusahaan induk dapat secara efektif meningkatkan kepentingan kepemilikannya di perusahaan. Yang pertama itu untuk membeli saham anak perusahaan tambahan secara langsung dari pihak ketiga atau meminta anak perusahaan membeli sahamnya anak perusahaan dari pihak ketiga. Perusahaan induk dapat secara efektif mengurangi kepemilikan sahamnya di anak perusahaan dengan cara menjual beberapa saham anak perusahaan secara langsung kepada pihak ketiga atau meminta anak perusahaan untuk menjual saham tambahan kepada pihak ketiga juga, termasuk saham treasury kepada pihak ketiga. Lalu, GEEP saat ini, yaitu topik ASC 805 dan 810, itu mengatakan akuisisi yang dilakukan secara bertahap atau penjualan sebagian, itu pertama, mengukur dan mengakui aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi dari pihak yang diakuisisi sebesar 100% dari nilai wajarnya pada tanggal pihak mengakuisisi memperoleh kendali dan mengakui semua goodwill pihak yang diakuisisi bukan hanya bagian induk diukur sebagai selisih antara nilai wajar pihak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi dan nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Terus juga GAAP pada saat ini mengatakan akuisisi yang dilakukan secara bertahap atau penjualan sebagian. Setiap kepentingan ekuitas non pengendali yang dimiliki sebelumnya harus diukur kembali ke nilai wajar dengan penyesuaian yang dihasilkan diakui dalam pendapatan. Setelah pengendalian tercapai, penyesuaian selanjutnya akibat peningkatan kepemilikan ditunjukkan sebagai modal kontribusi tambahan, bukan sebagai pendapatan. Jika induk kehilangan pengendalian, investasi yang ditahan harus diukur kembali ke nilai wajar dengan penyesuaian yang diakui dalam laba bersih. Lalu juga GEP saat ini, paragraf ASC 805 strip 10 strip 25 strip 9, kepentingan ekuitas non-pengendali yang dimiliki sebelumnya harus diukur kembali ke nilai wajar ketika pengendali tercapai. Dan penyesuaian yang dihasilkan harus diakui dalam laba bersih. Lalu yang kedua, jika induk perusahaan kehilangan pengendali, tetapi tetap memiliki kepentingan non-pengendali, porsi yang dipertahankan harus diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal pengendalian diserahkan dan penyesuaian tercermin dalam laporan laba rugi. Nah, selanjutnya ada contoh soal, namun saya mengambil soal ini um, metode cost method. Jadi ilustrasinya, perusahaan S memiliki 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal yang beredar sebagai berikut. Jadi laba ditahan perusahaannya itu pada 1 Januari pada saat pembelian saham pertama $40.000, 1 Januari 2015 itu 120.000. Lalu di bawah perusahaan P membeli saham perusahaan S di pasar terbuka secara tunai, yaitu 1 Januari 2013 1.500 saham, itu 15% dari 10.000 saham, berarti ada 24 juta. 1 Januari 2015, 7.500 saham, yaitu 75% dari 10.000 saham, sama dengan 187.500. Totalnya dari 9.000 saham, 90% dari 10.000 saham, sama dengan $211.500. Nah, ini selanjutnya. Ada asumsi selanjutnya, setiap perbedaan antara nilai tersirat dan nilai buku pembelian hanya berkaitan dengan goodwill dan oleh karena itu tidak dikenakan amortisasi atau depresiasi tetapi ditinjau secara berkala untuk mengetahui penurunan nilainya. Perusahaan S tidak membagikan dividen selama periode dipertimbangkan. Perhitungan nilai tersirat perusahaan X-nya yaitu pembayaran oleh perusahaan P sebesar 75% diperoleh dari nilai tersirat perusahaan S, kepentingan kepemilikan
dan nilai tersirat dari kepemilikan 90%. Maka perhitungan dan alokasi jadwal perbedaan yaitu segini, teman-teman bisa dilihat. Nilai tersirat dari harga pembeliannya, ini ada 225 ke parent, ke perusahaan parent, terus juga bagian non pengendali 25.000, maka seluruh nilainya 250.000. Terus kurang nilai buku ekuitas yang diperoleh 198, terus bagian non pengendali 22.000, maka ditemukan seluruh nilainya 220. Perbedaan antara nilai tersirat dan nilai buku itu dikurang dari itu yang tadi nilai tersirat dikurang sama nilai buku ekuitas, maka temukan 27.000. Begitu juga dengan non pengendali sama kayak yang tadi dikurang aja. Dan ini juga seluruh nilai tinggal dikurang aja atau bahkan bisa ditambah dari 27.000 ditambah 3.000 maka 30.000 ditemukan. Maka goodwill-nya itu 27.000, 3.000 dan 30.000. Oke, selanjutnya ini karena perusahaan P telah memiliki persentase perusahaan 15% sejak 1 Januari 2013, maka entry perlu dilakukan pada pembukuan P untuk menilai kembali 1.500 saham yang dibeli pada tahun 2013 ke nilai wajar tanggal pengendalian 1 Januari 2015. Jadi harga pembelian awal 1.500 saham pada $16 per saham, itu $24.000. Perubahan laba ditahan S sejak akuisisi 15%, yaitu tadi persenan 15% dikali 120.000 dikurang 40.000, maka ditemukan 12.000. Maka nilai yang tercatat atau nilai yang tersirat dari investasi awal sebesar 36.000 ditambahin aja. Nah, dengan demikian keuntungan atas penilaian kembali saham yang di awal dihitung adalah nilai tersiratnya 25 per saham. Per saham 1.500 itu 37.500, nilai bawaan tersirat itu 36.000 yang total tadi ini, maka keuntungan revaluasinya adalah 1.500. Nah, ini ada jurnalnya seperti biasa, ada investasi perusahaan S pada keuntungan atas revaluasi 1.500. Lalu entry kertas kerjanya untuk mengonversi ekuitas, ada investasi di perusahaan S, laba ditahan satu persatu perusahaan P, 12.000 masing-masing. Itu didapat dari yang 15%, dikali 120.000, dikurang $40.000. Dari perubahan laba ditahan 1/13 hingga 1/15. Nah, pada kertas kerja investasi dihilangkan dengan entry berikut. Jadi perusahaan saham biasa S 100.000, laba ditahan perusahaan S itu laba ditahan perusahaan S satu persatu 120.000. Perbedaan antara nilai tersirat dan nilai buku 30.000. Lalu di kreditnya ada investasi di perusahaan dari 187.500 ditambah 37.500 maka ditemukan 225. Lalu kepentingan non pengendali dalam ekuitas 25.000. Maka seperti inilah jurnal untuk mencatat si cost method. Jadi segitu aja teman-teman pembahasan saya di chapter 8 ini mengenai change in ownership interest. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah.